Let's Assalamualaikum. go. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ivasandria dari jurusan Arsitektur Interior Angkatan 2024 bersama dua rekan saya dari kelompok 4 pada keempat yang membahas tentang sistem prediksi banjir dan peringatan dini. Banjir merupakan bencana alam yang menyebabkan kerusakan parah di berbagai wilayah. Meskipun data seperti curah hujan, ketinggian air sungai, dan perakhiran cuaca telah tersedia, sistem oleh karena itu diperlukan solusi komputasional yang mampu memprediksi resiko banjir secara lebih akurat. Solusi ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti intensitas dan sungai, pola banjir berdasarkan data historis, serta kemampuan memberikan peringatan secara real-time kepada wilayah yang rentan terkena banjir. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan sistem peringatan dini banjir untuk memprediksi potensi banjir dan mengirimkan peringatan tepat waktu kepada masyarakat. Next. Salah satu dari 4 pilar berpikir komputasional adalah decomposition. Tahap ini menjelaskan bagaimana proses perencanaan agar lebih mudah dikembangkan dan dianalisis. Pertama, dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti sensor curah hujan, ketinggian air sungai, dan data untuk mengetahui intensitas serta durasi hujan yang berpotensi menimbulkan banjir. Ketiga, menganalisis data level sungai untuk memantau perubahan ketinggian air secara real time. Keempat, sistem melakukan data masa lalu untuk mengenali pola banjir yang berulang. Selanjutnya, perlu dilakukan perhitungan resiko berdasarkan hasil analisis tersebut guna menentukan tingkat potensi banjir di suatu wilayah. Setelah itu, otomatis mengirimkan notifikasi ke daerah rawan banjir. Yang terakhir adalah menyediakan sistem monitoring agar pihak berwenang dan masyarakat dapat memantau kondisi serta menerima peringatan secara langsung dan mudah dipahami. Next. Sebelumnya di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andono Satrio dari jurusan Departemen Teknik Mesin angkatan 2024. Di sini akan menjelaskan tentang pilar kedua yaitu pattern recognition. Pattern recognition. Eh, di sini ada pertama itu ada pola curah hujan dan banjir. Nah, di sini digunakan untuk menganalisis hubungan serta tingkat keparahan banjir. Kemudian kedua, ada pola level air sungai dan banjir untuk mengamati perubahan ketinggian permukaan air sungai dan hubungannya dengan terjadinya limpasan atau banjir di daerah sekitarnya. Gunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang sering terdampak banjir berdasarkan data historis, topografi, dan sistem drainase. Kemudian keempat, ada pola waktu respons. Ya, di sini digunakan untuk menganalisis seberapa cepat merespons setelah indikasi banjir muncul. Body next. Kemudian pilar selanjutnya ada data representation. Di sini untuk pertama itu ada data curah hujan. Di sini berisi informasi tentang intensitas, ada data level air sungai, menunjukkan ketinggian permukaan air sungai dari waktu ke waktu. Data ini membantu memantau kondisi secara real time dan mendeteksi potensi meluapnya air. Kemudian ketiga ada lokasi atau area rentan. Di sini memetakan wilayah yang berisiko tinggi terkena mitigasi dan evakuasi. Kemudian ada data historis yang berisi catatan kejadian banjir di masa lalu, termasuk waktu, lokasi, ketinggian air, dan dampaknya. Data historis dan prediksi banjir di masa depan. Kemudian ada abstraction. Poin abstraction ada tiga. Untuk yang pertama ada tingkat risiko. Di sini menunjukkan seberapa besar potensi fokuskan dengan mengklasifikasikan daerah menjadi rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan data curah hujan, elevasi, dan kepadatan penduduk. Kemudian kedua ada variabel kunci. Variabel kunci adalah banjir, seperti curah hujan, tinggi air sungai, dan kapasitas drainase. Di sini kita sederhanakan agar analisis berfokus pada variabel yang paling relevan dan mudah dimonitor. Kemudian ketiga ada threshold atau si kritis atau peringatan banjir. Contohnya adalah curah hujan 100 mm per hari atau tinggi air sungai mencapai lebih dari 3 meter menandakan risiko banjir tinggi. Boleh di next. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan pilar, kita masuk ke algoritma. Ini membuat flowchart. Sebelumnya perkenalkan saya Angger Kusmandaru dari Arsitektur 2024. Saya akan menjelaskan flowchart yang ada di sini. Yang pertama kita mulai dari menentukan dulu pengambilan data curah hujan dan level air sungai. Lalu setelah kita mendapatkan datanya, kita kita membuat keputusan apakah curah hujan itu lebih besar dari batasan kritikal. Kalau misal lebih besar, kita masuk ke keputusan kedua. Kalau misal curah hujannya lebih sedikit dari kategori eh, risiko rendah. Lalu kalau misal lebih besar, masuk ke pengambilan keputusan yang kedua, yakni apakah level air sungai itu lebih atas atau lebih tinggi daripada ambang bahaya historis. Kalau misal tidak lebih tinggi, dia masuknya ke risiko yang medium. Kalau misal dia lebih tinggi, dia masuk ke risiko-risikonya. Kita masuk ke kita masuk ke pensortiran peringatan. Jadi kita mendapatkan output peringatan yang medium. Kita mengirim peringatan dini yakni medium risk. Kalau misal yang high risk itu kita mengirim sinyal high risk atau sinyal risiko tinggi.
ke area yang rentan. Lalu setelah kita mendapatkan info tersebut, status yang mendapatkan peringatan baik medium ataupun high risk itu atau peringatan aktif. Lalu yang tidak mendapatkan peringatan aktif atau yang berisiko rendah langsung masuk ke database. Nah, setelah informasi tersebut dikumpulkan, lalu masuk ke pengambilan keputusan yang terakhir. Apakah sistem itu akan terus memonitor dan tidak memonitoring lagi, maka langsung masuk ke N, langsung selesai. Dan kalau apakah terjadi perubahan dan harus memonitoring lagi, maka masuk ke eh, sistem yang pertama. Lalu untuk yang kedua, masuk ke pseudocode. Jadi setelah kita membuat flowchart, kita masuk ke pseudocode-nya. Ini sebenarnya pseudocode ini sistemnya sama kayak flowchart, tapi dibungkus dengan cara yang berbeda, yakni dengan pseudocode. Untuk yang pertama kita ngeset dulu, masukin datanya kayak batasan-batasan yang perlu dipahami terlebih dahulu. Lalu setelah kita masuk ambil sebelumnya. Nah, setelah kita membaca data-datanya, kita sortir apakah data-data tersebut lebih tinggi resikonya dari 4 atau lebih rendah dari 4 atau lebih tinggi dari 5. Kalau misal lebih tinggi dari 5 masuk ke level kedua. Kalau misal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan sortir ke pengkategorian risikonya apakah resiko-resiko yang telah disortir itu masuk ke kategori yang mana. Jadi yang lebih dari 6 akan masuk ke high risk. Lalu yang lebih dari 4 akan masuk ke medium risk. Lalu yang lebih dari 3 akan masuk ke low risk atau normal. Lalu turun ke alert status. Jadi setelah kita mendapatkan data itu, lalu untuk memonitoring lagi kita perlu mengulang ke pengambilan data lagi. Lalu kalau misal tidak perlu pengulangan, kita langsung end function-nya. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.